Halo teman-teman, balik lagi di video penjelasan mengenai formula Microsoft Excel. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin mengenai formula index match dan juga bedanya pakai VLOOKUP biasa itu apa sih. Nanti aku bakal jelasin di video ini. Dan mungkin kalau kalian pengen tahu lebih lanjut atau in detail nih mengenai indeks itu apa sih, match itu apa, gimana formulanya, jangan lupa kalian bisa cek di videoku di atas ini untuk penjelasan masing-masing formula. Nah, di video kali ini lebih advance nih, udah gabungan keduanya. Oke, jadi index match itu kurang lebih sebenarnya fungsinya itu hampir mirip sama VLOOKUP, cuman ini ada lebih advance-nya, dari sisi advance-nya. Nah, mungkin kita recall sedikit nih mengenai indeks itu penulisan gimana dan match itu gimana. Jadi kayak gini. Jadi indeks itu ada array, koma, row atau baris, kemudian koma kolom. Kalau match itu kayak gini. Jadi penggunaan index match sebagai pengganti dari VLOOKUP atau alternatif VLOOKUP itu kita sebenarnya menggunakan rumus payungnya itu indeks. Di dalam rumus indeks untuk mendefinisikan row dan juga mendefinisikan kolomnya itu pakai rumus match gitu kan. Fungsi match itu untuk mengetahui posisi dari data dari suatu array gitu. Jadi kita coba sekarang. Kita mau pakai lookup value dari row yang kita mau cari adalah, langsung kita coba aja ya. Ini C16, sorry, CJ126. Langsung kita ke penerusannya. Sama dengan kurung buka index match itu sebagai pengganti VLOOKUP, itu payung formulanya adalah indeks. Jadi kita tulis indeks dulu, kurung buka, array-nya kita coba range yang kecil dulu kali ya. Segini, koma, row number atau jumlah nomor barisnya. Kita masukin rumus match. Match, kurung buka, lookup value, kita masukin lookup value di kolom G6, sorry, lookup value, koma, lookup array, itu kita pakai satu kolom aja sesuai penjelasan di tentang video match di atas. Itu kita cuma bisa satu kolom atau satu baris saja, jadi ini kita pakai satu kolom, koma, match step kita yang exact match, kemudian kurung tutup, koma. Nah, yang kita mau cari dari hasil CJ127 itu adalah suppliernya. Jadi kita bisa hitung jumlah kolomnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukin 5. Nah, mungkin kalau di VLOOKUP itu pakai indeks numbernya ya. Kita coba enter, hasilnya adalah supplier B. Ini kalau pakai index match seperti ini. Nah, kalau pakai VLOOKUP gimana? Kita coba ya. VLOOKUP, kurung buka, lookup value kita cari ini, koma, table array kita blok, kemudian kolomnya 5, kolom indeks yang tadi aku jelasin, koma, exact match, kurung tutup, enter. Hasilnya sama supplier B. Jadi bedanya cuma di penulisan untuk case ini aja. Tetap kita harus mendefinisikan atau menghitung jumlah kolom yang mau kita cari. Gitu. Ini untuk perbedaan VLOOKUP sama index match. Aku tulis di sebelahnya ya buat kalian kalau mau untuk memahami lebih lanjut. Ini menghasilkan hasil yang sama, perbedaan penulisan seperti ini. Nah, aku bakal jelasin mengenai rumus advance-nya index match yang nggak dimilikin oleh VLOOKUP ya. Kan kalau dua ini, tadi kan kita harus ngitung nih, oh supplier itu ada di kolom kelima nih dari kolom A gitu. Nah, kita coba cara lainnya. Jadi kita lookup value-nya bakal ada dua, lookup value row sama lookup value column. Nah, aku mau ada dua ini. Tanpa aku nggak mau ngitung nih, pokoknya yang headernya supplier aku mau hitung. Nah, ini kita untuk hal ini tuh bisa dilakukan dengan index match, tapi nggak bisa dilakukan dengan VLOOKUP. Gimana penulisannya? Indeks kurung buka, array kita blok sampai dari A2 sampai range yang ada, koma, row number kita pakai match, kurung buka, lookup value ini kan row ya, berarti kita lookup value row, koma, ini, koma,
match type, exact type, kurung tutup, koma. Nah, ini kita udah selesaiin untuk mendefinisikan atau mengetahui posisi dari row atau baris pakai match. Kita koma lagi untuk mengetahui nomor kolom, kita pakai match yang kedua. Match, kurung buka, lookup value. Nah, ini lookup value kolom ada supplier, koma. Kita blok lookup array untuk match-nya, kita cuman bagian header-nya aja yang diblok. Kemudian koma, exact match. Kita masukin angka 0, kurung tutup lagi untuk menutup dari formula indeks, kurung tutup dan enter. Hasilnya sama-sama supplier B. Tapi ini aku tulis di sebelahnya ya. Nah, bedanya pakai yang ini sama yang di bawah ini apa enaknya? Kalau yang dua ini kita harus menghitung supplier itu ada di kolom berapa gitu. Nah, kalau yang ini nggak perlu ngitung, masukin aja, diganti di sini. Misalnya aku ganti stok ya, otomatis dia akan berubah hasilnya nanti. Tuh jadi 7. Atau mungkin ini diganti jadi type, akan otomatis ganti t-shirt. Nah, kalau yang di atas kalian harus ngitung nih, type itu di kolom berapa, kayak gitu. Dan another keuntungan yang bisa kalian dapat kalau menggunakan yang index match yang ini, itu adalah kalau misalnya ada kolom tambahan di tengah-tengah. Ini kita udah cek, ini dipakai kita kolom supplier ya, yang paling kanan. Let's say nih di tengah-tengah ada, kita insert. Nah, yang di sini rumusnya yang kita hitung tadi menentukan kolom indeks bakal mess up, ganti hasilnya. Padahal kita expect hasilnya tetap mau supplier. Pokoknya kolom supplier. Nah, kalau yang ini karena kita pakai match, jadi nggak perlu nggak perlu ngehitung lagi nih kolom keberapa ya, karena dia mendefinisikan berdasarkan nama header. Tapi kalau nama headernya diganti, kalau kekurangan dari menggunakan index match yang ini, kalau nama headernya diganti nggak akan kebaca gitu. Tapi kalau menggunakan yang pertama atau yang sebagai alternatif VLOOKUP, kalau namanya mau kita ganti apa aja, mau diganti Z lah, itu nggak bakal ngaruh karena dia ngitung angka. Tapi kalau yang di bawah ini karena dia pakai match, di mana nama headernya harus sama, itu nggak bisa diganti. Jadi sebenarnya sesuai kebutuhan aja sih kalian mau pakai yang mana. Cuman kalau memang datanya banyak, kemudian karena kalian perlu modifikasi atau ada kemungkinan untuk menyisipkan data di tengah-tengah dari total array yang ada, highly recommended pakai yang ini. Kayak gitu guys, penjelasan mengenai index match. Semoga video ini membantu dan menjawab pertanyaan atau kebingungan kalian penggunaan rumus index match itu apa, dan dibanding VLOOKUP itu sebenarnya gimana sih, kayak gitu. Oke, jangan lupa ya guys untuk like sama subscribe video ini, dan komen kalau memang kalian ada masukan atau request mengenai rumus Microsoft Excel atau penggunaan Microsoft Excel lainnya yang kalian pengen tahu lebih lanjut. Thank you.